Jadi bagaimana persiapan menyambut kurikulum baru? Apakah perubahan kurikulum ini serta-merta akan membawa perubahan di dunia pendidikan? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Selamat malam Pak Nino dan juga pengamat pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat. Selamat malam Pak Rahmat dan juga Pak Nino. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Nino terlebih dahulu. Jadi apa yang mendasari perubahan kurikulum ini? Targetnya memang apa, Pak? Ya, terima kasih. Saya klarifikasi dulu ya, bahwa kurikulum baru ini akan ditawarkan sebagai opsi. Jadi bukan kewajiban. Sifatnya tidak wajib, sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum. Ini bagian dari paradigma Merdeka Belajar kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan termasuk dalam memilih kurikulum yang paling relevan, paling cocok bagi kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Jadi adopsi kurikulumnya nanti itu terjadi secara organik, tidak dipaksakan dari pusat harus mengganti dengan kurikulum yang baru. Oke. Tadi kalau ditanya tentang targetnya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena setiap kebijakan itu desainnya harus mengikuti tujuan ya. Nah, kebijakan tentang kurikulum tujuannya adalah untuk mendorong perbaikan kualitas proses dan hasil belajar. Ini yang utama. Fokus pada pembelajaran. Ini sebelum pandemi itu penting, apalagi setelah pandemi. Itu menjadi semakin urgen. Karena pandemi kita tahu sudah mendisrupsi pendidikan, mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan kesempatan belajar, learning loss. Oke. Karena itu sejak tahun 2020 Agustus, tadi disebutkan juga, kita sudah menawarkan kurikulum darurat sebagai opsi yang lebih sederhana dan cocok untuk situasi pandemi supaya guru bisa fokus pada materi esensial. Nah itu nanti mungkin bisa dieksplorasi lagi ya. Kita sudah mengevaluasi dampak dari kurikulum darurat yang lebih sederhana itu. Dan evaluasinya menunjukkan itu sangat-sangat positif. Guru bisa tidak kejar tayang, guru bisa lebih fokus pada materi yang esensial, bisa lebih banyak dialog, memberi umpan balik yang bermakna, dan hasil belajar anak-anaknya itu jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, secara utuh. Oke, Pak Nino, kalau tadi Pak Nino sampaikan, ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang wajib. Kalau misalnya yang mau silahkan, monggo, kalau tidak apa-apa, ya kan? Jadi tidak dipaksakan. Tapi artinya akan belang bonteng dong Pak, akan beda-beda. Jangankan beda wilayah, mungkin di satu wilayah sendiri banyak yang berbeda nantinya dan dikhawatirkan nantinya acceptance atau penerimaan amunisi materi kepada siswa-siswinya pun juga akan berbeda dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Nah, ini ada miskonsepsi di sini. Pertama kalau tentang kesenjangan, sekarang realitasnya pendidikan kita sangat senjang. Ya, betul, antar wilayah maupun antar sekolah dalam satu wilayah, antar siswa di dalam satu sekolah itu masih banyak kesenjangan. Jadi kesenjangan itu bukan lahir karena sekolah punya kurikulum yang berbeda-beda. Ini miskonsepsi ini. Justru kurikulum sekolah itu harus disesuaikan oleh sekolahnya sendiri untuk melayani kebutuhan belajar, konteks lokal, dan juga misi sekolahnya. Ini di Undang-Undang Sisdiknas kita, paradigmanya sudah betul. Pemerintah seharusnya hanya menetapkan kerangka dasar saja, struktur dasarnya saja. Itu kemudian harus diolah lagi, diadaptasi lagi, dikontekstualisasi oleh masing-masing sekolah. Nah, poin terakhir terkait dengan ini adalah bahwa kita tetap memiliki standar pendidikan yang sama seluruh Indonesia. Jadi meskipun kurikulumnya itu bisa bervariasi antar sekolah, tapi tetap standar kompetensi yang ingin dihasilkan itu seragam. Semua kurikulum yang ada mengacu pada standar pendidikan yang sama. Jadi ada benang merahnya, terlepas dari kurikulum apa yang digunakan oleh sekolah. Standar kompetensi.